Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung uji normalitas, yaitu dengan uji Sapir-Whorf. Nah, sebelum kita menghitung data-data pada uji Sapir-Whorf ini, tentunya langkah yang pertama yaitu kita akan menuliskan hipotesis dulu. Yang pertama yaitu ada H0 atau data yang berdistribusi normal. Yang kedua, ada H1, di mana pada H1 ini data yang tidak berdistribusi normal. Nah, itu langkah pertama yaitu menuliskan hipotesis dulu. Nah, yang kedua, kita akan menuliskan kriteria ujinya seperti apa ya. Nah, di sini ada 2 kriteria uji. Yang pertama, jika P lebih besar daripada A, maka HO-nya diterima. Dan jika P lebih kecil daripada A, maka HO-nya ditolak. Setelah kita menuliskan hipotesis dan kriteria ujinya, tentunya kita akan menuliskan rumus dari uji Sapir-Whorf ini. Pada rumus uji Sapir-Whorf ini yaitu T3 sama dengan 1D sigma KI sama dengan 1 AI dikali X N kurangi I tambah 1 dikurangi XI pangkat 2. Tentunya ada keterangannya. Yang pertama, D merupakan berdasarkan rumus di bawah. AI merupakan koefisien tes Sapir-Whorf. XN dikurangi I tambah 1 merupakan angka ke N dikurangi 1 dikurangi I tambah 1 pada data. XI merupakan angka ke I pada data. Rumus yang selanjutnya yaitu D sama dengan sigma N I sama dengan 1 kali XI dikurangi X bar pangkat 2, yang artinya XI merupakan angka K dikurangi I pada data dan X bar merupakan rata-rata data. Kita urutkan datanya dari yang terkecil ke yang terbesar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya ke bawah. Nah, pada nomor 1 XI-nya yaitu tadi angka yang paling kecil yaitu angka 40, 60. Nah, yang selanjutnya kita akan menghitung XI dikurangi XI dikurangi X bar. Nah, di sini saya sudah menghitung X barnya. X barnya yaitu 69,3. X bar di sini yaitu rata-rata ya. Nah, cara menghitung X bar ini, jumlah dari XI ini dijumlahkan semua dibagi jumlah data yang 15 ini. Nanti hasilnya ini 69,3. Nah, yang selanjutnya cara menghitung XI dikurangi X bar ini yaitu 40 dikurangi X bar tadi yang 69,3, yang hasilnya yaitu 29,3. Yang kedua sama 60 dikurangi
69,3 yang hasilnya, oh mohon maaf, ini min ya, 29,3. Yang 60 kurangi 69,3 yaitu min 9,3. Dan yang selanjutnya sama seperti cara yang ini. Terus yang selanjutnya cara menghitung xi dikurangi x kuadrat, xi dikurangi x bar pangkat 2. Nah, cara berhitungnya gimana? Caranya, yang ini, hasil yang ini 29,3 dipangkatkan 2 yang hasilnya 858,49. Yang selanjutnya sama, dari 9,3 dipangkatkan 2 yang jumlahnya jadi 86,49. Dan seterusnya sampai ke 15 data tersebut. Nah, ini merupakan hasil dari perhitungan yang tadi ya. Ini 15 data. Nah, setelah kita menghitung semua data, pada xi dikurangi x bar pangkat 2, ini semuanya dijumlahkan. Yang hasilnya 1,993,35. Yang ini jumlah dari xi dikurangi x bar pangkat 2. Nah, ini jumlah. Nah, setelah ini kita akan masukkan rumusnya untuk ke tabel yang selanjutnya. Nah, rumusnya yaitu D sama dengan sigma N I sama dengan 1 dikali xi dikurangi x bar pangkat 2. Nah, bagaimana kita memasukkan angkanya? Nah, pada rumus ini kita langsung memasukkan angka atau jumlah dari xi dikurangi x bar pangkat 2 yaitu yang tadi 1,993,35. Nah, beres tabel yang pertama ya. Pada tabel yang kedua tentunya pasti akan beda dengan tabel yang pertama. Pada tabel yang kedua tidak ditulis 15 tabel ya. Kita hanya menulis 7. Kenapa? Karena 15 tabel ini ketika datanya ganjil, kita akan dibagi 2, yaitu sehingga tabel yang kedua pada data tersebut itu menjadi 7. Yang ini kita kasih angka dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita hanya sampai 7 angka aja. Nah, AI ini kita cari di tabel Saviro-Wheel. Yang hasilnya yaitu yang pertama 0,5150, yang kedua 0,3306, yang ketiga 0,2495, yang keempat 0,1878, yang kelima 0,1353, yang keenam 0,0880, yang ketujuh 0,0433.
Nah, ini semuanya dari data Sapir-Whorf yang sudah ada. Kita tinggal memindahkan angka tersebut ke dalam tabel ini. Nah, yang selanjutnya untuk menghitung XN dikurangi I ditambah 1, caranya yaitu gampang ya. Kita hanya memindahkan XI yang tadi yang di tabel yang pertama, yang 40, yang 60, yang 60 dan seterusnya. Kita ambil yang XN dikurangi I ditambah 1 ini, kita ambil dari angka yang paling besar atau yang paling bawah. Ambil 7 angka dari bawah, yaitu angka 85. Nah, ini data dari bawah, dari yang XI yang tadi, yang 15 data tadi. Nah, yang selanjutnya, yang XI ini sama, kita ambil dari yang atasnya sekarang. Sama, ambil 7 angka dari atas, yaitu 40, 60, nah, ini data yang atas ya, yang atas tadi yang XI. Yang selanjutnya kita cari XN dikurangi I ditambah 1 dikurangi XI. Nah, caranya bagaimana? Gampang ya. Kita tinggal mengurangi yang ini sama yang ini. Kan rumusnya XN dikurangi I tambah 1 kan ini ya, yang 85 ini. Terus dikurangi yang XI, yang ini. Jadi 85 dikurangi 40 sama dengan 45. Yang ini. Nah, cara menghitung yang terakhir ini yaitu 0,5150 ini dikali dengan ini, dengan 45. Yang hasilnya 23,175. Yang selanjutnya sama ya, 0,3306 dikali dengan 25 yang hasilnya 8,265. Langkah yang selanjutnya yaitu kita akan masukkan rumusnya. Rumus dari Sapir-Whorf itu T3 sama dengan 1/D sigma K I sama dengan 1 A I X N dikurangi I ditambah 1 dikurangi X I pangkat 2. Kita langsung masukkan saja jumlah yang sudah tadi kita kerjakan. Nah, tinggal masukkan saja 1 per D-nya. D di sini nilai tadi yang pertama, yaitu
nilai dari tabel yang pertama tadi, yang 15 itu, yaitu 1,993,35. Nah, kurung buka kita akan masukkan angka yang ini ya, dari hasil tabel yang kedua, yaitu 42,6555 dipangkatkan 2. Nah, setelah itu sama dengan, kita masukkan lagi 1/1,993,35. Sekarang kita akan jumlahkan. Dari 42,6555 pangkat 2 itu jumlahnya 1819,49. Nah, ini jumlah dari ini yang sudah dipangkatkan. Nah, setelah itu kita akan lanjutkan lagi sama dengan, tinggal masukkan yang ini, 1819,49 kita dibagi atau per, kita masukkan yang ini, 1,993,35 yang hasilnya 0,91. Nah, 0,91. Nah, belum selesai ya, kita akan mencari T tabelnya. T tabel di sini, T tabelnya 0,05. Nah, kita akan mencari jumlah dari 0,05 ini di tabel ya. Di tabel yang hasilnya 0,881. P-nya ini, yang ini tuh P ya. P-nya itu 0,91. Nah, setelah kita beres menghitung T tabel sama P-nya, langkah yang selanjutnya kita bandingkan nih. Apakah data tersebut normal atau tidak normal nih. Data tersebut berdistribusi normal atau tidak berdistribusi normal. Jika P lebih dari A atau 0,91 lebih dari 0,881, maka HO diterima, artinya data berdistribusi normal.